Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Radita Putri Syayani dari Program Studi Pendidikan Biologi UPI 2020. Di video kali ini, saya akan membahas tentang artikel ilmiah yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwa di video kali ini saya akan membahas tentang artikel ilmiah. Nah, saya mengambil judul pengaruh bahasa terhadap citra diri di artikel ilmiah yang saya buat ini. Saya mengambil judul tersebut karena melihat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi satu sama lain. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa menjadi salah satu penghubung yang menghubungkan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bahasa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian manusia. Maka dari itu, tanpa bahasa sepertinya kita akan sulit ya untuk menyampaikan tujuan atau maksud dari pikiran kita kepada orang lain. Jadinya nanti kita akan sulit berinteraksi dengan makhluk manusia lainnya. Nah, karena bahasa menjadi alat komunikasi kita dengan satu sama lain, bahasa ini menjadi salah satu hal yang penting di kehidupan keseharian kita. Secara tidak sadar kita memperhatikan bahasa yang diucapkan oleh orang lain ketika semasa berkomunikasi dengan orang tersebut. Lalu kita juga secara tidak sadar suka menilai bagaimana sih orang tersebut dari pemilihan kata yang ia gunakan ketika berkomunikasi dengan kita. Begitu. Kita cenderung lebih nyaman berbicara dengan orang yang menggunakan bahasa yang santun, sopan dibandingkan dengan orang yang berbahasa kasar. Karena sebenarnya menurut Yahya Othman, budi bahasa itu dapat digambarkan dari bahasa yang diucapkan oleh penuturnya semasa berkomunikasi. Jadi budi bahasa, citra diri bisa dibangun dari bahasa yang kita gunakan semasa berkomunikasi. Nah, berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan, permasalahan mengenai bahasa dan citra diri ini menarik untuk dikaji. Tujuan penelitian ini penting karena mendeskripsikan seberapa besar pengaruh penggunaan bahasa terhadap citra diri seorang individu. Lalu di dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai pentingnya kesantunan bahasa untuk digunakan dalam keseharian. Lalu yang terakhir, di dalam penelitian ini juga akan dibahas apakah setiap individu menggunakan bahasa sebagai alat untuk membangun citra diri positifnya. Saat ini banyak orang menggunakan bahasa secara seenaknya, tidak santun, kasar, sembarangan. Karena dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengatasi penggunaan bahasa yang kasar agar setiap individu itu sadar bahwa bahasa itu dapat menentukan citra dirinya. Beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa cukup berdampak terhadap citra diri, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan judul Peran Bahasa dan Media Sosial sebagai Pembangun Citra Diri di Era Global. Penelitian ini berfokus pada pembangunan citra diri oleh wali kota Bandung saat itu, yaitu Ridwan Kamil melalui akun Instagramnya. Melalui penyampaian bahasa yang digunakan dalam setiap caption unggahannya, Ridwan Kamil dapat menggayat, menarik perhatian para pengikutnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan penganalisisan data secara deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2013, metode penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitiannya dan dilakukan pada populasi besar maupun kecil, lalu data diambil dari populasi tersebut dan dipelajari sehingga nanti didapatkan
distribusi sosiologis, hubungan antar variabel, dan kejadian relatif maupun psikologis. Sedangkan metode deskriptif merupakan metode yang dipakai dalam menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, saya akan mengungkapkan analisis data dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 9 pertanyaan mengenai bahasa dan citra diri. Pertanyaan difokuskan kepada rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya dan disebarkan kepada 35 responden. Berikut adalah hasil data yang diambil dari jawaban para responden. Yang pertama, 24 dari 35 responden memberikan tanggapan bahwa mereka dapat menilai kepribadian seseorang atau karakter pertama seseorang ketika tidak sengaja mendengar orang tersebut berbicara dengan sekelompok orang di sebuah restoran. Hampir seluruh responden cenderung sering memperhatikan gaya bahasa dan pemilihan kata seseorang ketika sedang berbicara. Lalu yang selanjutnya, 29 dari 35 responden cenderung lebih nyaman untuk berbicara dengan orang yang bertutur bahasa sopan dan santun, sehingga kesantunan bahasa dianggap penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk menghormati orang yang berbicara. Citra diri positif dapat digambarkan dari kesantunan bahasa yang digunakan. Maka dari itu 32 dari 35 responden menggunakan atau memanfaatkan bahasa ini sebagai alat untuk membangun citra positif dirinya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai hubungan penggunaan bahasa dalam membangun citra diri individu. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah diungkapkan barusan, peran bahasa, baik dalam pemilihan kata maupun gaya bahasa yang digunakan saat berbicara, sangat menentukan citra diri seorang individu. Penggunaan bahasa dapat mencerminkan kepribadian, bahkan perasaan kita yang sebenarnya. Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Effendi pada tahun 2009, bahwa cara berpikir seseorang tercermin dari bahasa yang ia gunakan. Segala bentuk tutur kata yang keluar dari mulut, tata bahasa, maupun wawasan kebahasaan yang ada di dalam setiap perkataan menggambarkan citra diri individu tersebut. Bahasa juga menjadi salah satu sisi kita yang dilihat dari orang lain. Dari apa yang kita ucapkan dan tuliskan, seseorang dapat menilai kepribadian maupun bobot intelektualitas kita. Citra diri tidak hanya dibangun dari penampilan fisik saja, tetapi juga dari apa yang kita ucapkan semasa kita berkomunikasi dengan sesama. Secara tidak sadar pun, kita seringkali menilai kepribadian seseorang dari cara ia berbicara. Kalau menurut Salma Aini, tahun 2011, citra diri diibaratkan sebagai payung besar yang menaungi seluruh kecenderungan tindakan kita dalam berpikir ataupun bertindak. Apabila kita menggunakan tutur bahasa yang santun dan sopan, maka akan membawa pada citra diri yang positif. Nah, sebaliknya, apabila kita menggunakan tutur bahasa yang kasar, maka akan membawa citra diri yang buruk pada diri kita sendiri pula. Lalu kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pentingnya kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesantunan berbahasa merupakan hal paling sederhana dalam diri kita yang dapat menentukan kualitas diri di hadapan orang lain. Dengan menggunakan bahasa yang santun, komunikasi akan berjalan dengan baik dan membawa pembicaraan menjadi lebih ringan, serta menghindari kesalahpahaman seperti menyinggung perasaan orang lain yang berujung kepada keributan. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Sulastriana pada tahun 2016 bahwa kesantunan bahasa itu penting diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari karena sudah ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat sebagai kaidah atau norma
yang digunakan untuk menjaga, memelihara hubungan sosial serta psikologis antar penuturnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pembangunan citra diri positif melalui bahasa. Menurut Andayani pada tahun 2010, konsep atau citra diri merupakan pandangan individu terhadap diri yang diinginkannya. Banyak orang yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk membangun citra positif dirinya. Citra diri positif dapat dibangun dengan penggunaan kata-kata yang baik, santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, serta sepertinya memenuhi standar nilai positif di masyarakat. Penggunaan bahasa yang baik dapat membuat seseorang nyaman berbicara dengan penuturnya, sehingga orang tersebut akan dinilai memiliki kepribadian yang baik di mata orang lain. Nah, ini yang menyebabkan hampir semua orang menjaga tutur bahasanya agar memiliki citra diri positif di mata orang lain. Kalau menurut Maltz pada tahun 1994, citra diri itu terbentuk dari pengalaman masa lalu, kesuksesan dan kegagalan, penghinaan dan perhargaan, serta reaksi orang lain terhadap individu tersebut. Maka dari itu, penggunaan bahasa sangat penting untuk diterapkan ketika sedang berbicara, berkomunikasi sesama manusia. Dengan bahasa yang baik, kita dapat membangun kesan yang baik di mata orang lain, sehingga kita dapat lebih dihargai dan dihormati. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, saya menarik kesimpulan bahwa penggunaan bahasa sangat berpengaruh terhadap citra diri seorang individu, karena bahasa itu mencerminkan pikiran dan perasaan seseorang tersebut. Untuk itu, peran penggunaan bahasa yang baik, yang santun, sangat penting dan berpengaruh untuk membangun citra diri positif seorang individu di mata masyarakat luas. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Penggunaan Bahasa Terhadap Citra Diri. Semoga apa yang telah dipaparkan bermanfaat dan menjadikan kita semua lebih berhati-hati dalam bertutur kata di kehidupan kesehariannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa!